kita bahas pesawat masuk hangar, kotor, nggak ada mesin. Ketika pesawat beres pengerjaan, sebelum kita keluarkan itu kita lakukan proses cleaning. Jadi begitu masuk kita bersihkan. Karena kalau pesawat itu kotor kita tidak bisa melakukan inspeksi secara maksimal. Maka kita bersihkan. Sebelum keluar dibersihkan lagi. Cairan yang digunakannya pun adalah cairan yang memiliki sertifikat, jadi bukan cairan sembarangan. Ada di manual disebutkan cairan apa aja yang boleh digunakan untuk membersihkan eksterior pesawat. Antara eksterior dan interior, antara luar dan dalam itu beda cairannya. Jadi tidak bisa satu cairan untuk multifungsi misalkan itu beda-beda. Untuk luar cairannya ada khusus, untuk dalam pun ada khusus. Beda-beda. Mekanik yang melakukan perawatan berat. Jadi yang kita lihat ini semuanya dibongkar. Sebelum dilakukan pengecekan visual atau visual inspection, dilakukan dulu pembersihan, cleaning. Setelah beres cleaning, agar visual inspection-nya itu maksimal, maka harus di cleaning dulu. Nah, kan bisa bedakan ya, sorry. Kalau yang masih kotor, kita nggak bisa melakukan pengecekan yang maksimal. Tapi ketika sudah bersih, kita bisa melakukan pengecekan maksimal. In case misalkan ada finding atau ada temuan korosi, karat, ataupun crack, maka kita lakukan pembersihan dulu, termasuk di area dalam. Ini ada structural check, jadi semua equipment di cabin, gadget, kursi, lavatory, galley, floor, semuanya kita remove. Kita lakukan pembersihan, terutama di area-area yang mengandung air, galley, misalkan dapur pesawat ataupun lavatory, toilet pesawat itu kan ada air. Nah itu rentan untuk korosi, rentan karat. Maka kita lakukan pembongkaran dan pengecekan. Nah sebelum dicek kita lakukan pembersihan dulu, cleaning, kita cleaning. Itu kemana? Kursi itu kita lakukan cleaning, kita lakukan deep cleaning, kita lakukan pembersihan detail. Setelah itu sebelum dipasang kita juga lakukan disinfektan. Dalamnya kayak gini nih, dalamnya. Doi, sehat doi. Mau ke dalam, Pak? Enggak. Ini tangga-tangganya di mana? Di remove semua. Di remove dulu, lakukan pengecekan. Kayak yang tadi Pak Danang sampaikan kan, hangar tuh kondisinya ada yang nggak ada engine-nya, ada yang dibongkar ininya, itunya segala macam. Itu emang dalam tasnya emang seperti itu.
dilakukan pembongkaran. Aktivitas ya, yang rilis pesawat ada jauh. Nah, ini proses pemasangan engine ATR ada di juga sedang melakukan pemasangan engine. Tools yang kami gunakan ini automatic tool control. Jadi ketika si A misalkan mau menggunakan tools ini, maka dia harus tapping dulu, tapping, nanti akan terrecord di arus ini. Setelah itu diambil, tutup lagi, balikin lagi, maka dia akan terrecord berapa lama si orang itu menggunakan tools ini. Nah, fungsinya juga agar kita bisa mengontrol tool ini, jangan sampai ketika tools itu hilang nyangkut di pesawat, itu yang kita hindari. Karena tools itu harus segera balik, nggak boleh tools itu standby di pesawat. Yang dikhawatirkan tools itu terbawa di pesawat. Maka kita gunakan automatic tool control agar semua tools itu terkontrol. Siapa yang pinjam, berapa lama, kontrol di sini. Ada yang bagian dalam lagi ngerapiin apa gitu? Ini hangar painting kami, hangar painting Batam Aeroteknik, kita lengkapi dengan megador, pintu besar. Jadi ketika kita melakukan proses pengecetan, pintunya kita tutup. Nah, kalau kita lihat kan ini pentil off atau sudah kondisinya sudah tidak bagus. Nanti kita lakukan proses painting di sini sehingga nanti ketika proses maintenance-nya beres, appearance-nya pun bagus. Awalnya seperti ini, nanti setelahnya akan jadi seperti itu. Kayak open lah, hasilnya bagus. Nah, kemarin kalau kita googling itu ada BNI, ada Bukalapak, ada Expora tuh yang BNI itu, ada Lion Parcel, itu dicatnya di sini. Kita lakukan proses paintingnya di sini. Nanti mungkin bisa diselipkan di vlog ini, gambar-gambar ya BNI, terus yang Expora itu di sini. Yang kartu kredit kan ada gambar kartu kredit yang waktu kemarin itu ada BNI pesawat launchingnya itu sama Raffi Ahmad, Luna Maya, sama tim BNI itu, ya itu kita lakukan pengecekannya di sini. Yang BKS juga. Iya. BKS. Dan ini dalam proses pengecekan ulang. Ya, karena kesannya kan kurang bagus ya. Karena penumpang kan ketika mau naik pesawat lihatnya dari sisi luar. Kalau luarnya kayak gini, mereka kan berasumsi gimana dalamnya. Kalau untuk jendelanya gimana? Kan biasanya
Kalau usia pesawat sudah ini jendelanya kayak ada udah kurang lecet-lecet. kurang Sama jernih. juga, garis apa, bergaris kalau itu on condition juga. Ketika misalkan udah banyak scratch, udah nggak bagus dilihat, kita ganti. Kita ganti. Tapi itu on condition. Ini kalau udah jadi, kita katakan mekanik. Pokoknya apapun itu kita bisa jangan kan Bisa, ya? motif-motif batik. Yang motif kemarin kartu kredit, Ya, yang Raffi Ahmad itu juga kita bisa. Body painting, body painting kita lakukan pengecatan ulang itu 10-14 hari masih. Tapi kita mencoba untuk bisa mempercepat dengan tetap mempertahankan kualitas. Kalau untuk catnya sendiri ada kualifikasi khusus Betul. nggak? Jadi yang kemarin saya sampaikan kan, setiap part, setiap material, apapun itu yang menempel di pesawat itu pasti ada sertifikatnya, termasuk catnya atau pennya itu pun sama, ada sertifikatnya. Ada juga expired date-nya, stamp life-nya. Kalau dia udah expired, dia tidak bisa gunakan. Itu ada, namanya COPC, Certificate of Conformance. Jadi ketika kita beres ngecat nih, beres melakukan painting, kan ada taskanya juga sama nih. Taskanya di tanda tangan dan di stamp juga. Nah, setiap penggantian barang, setiap material yang di-apply atau yang dilakukan pengecatan lah gitu, itu sertifikatnya harus ditempelkan di dalam taskar. Makanya kalau tadi kita lihat taskar di belakang itu pasti ada attachment. Nah, attachment itu biasanya sertifikat barang maupun chemical yang nempel di pesawat. Dijelaskan lagi ya? ya boleh. Nah, ini hanggar untuk preparation sebelum dilakukan pengecatan. Karena hanggar untuk pengecatan dengan hanggar untuk preparationnya itu kita pisah. Preparation itu mencakup misalkan cleaning, sanding atau hamplas. Karena sebelum dicat itu kan harus kita hamplas atau kita lakukan paint stripping. Kalau kita lihat di bengkel-bengkel umum itu ketika kita mau ngecat mobil ada lakukan paint stripping dengan soda api misalkan. Nah, di sini pun sama, namanya paint stripping. Kita apply chemical kita lakukan di sini. Setelah beres, lakukan preparation, baru kita alihkan ke hanggar painting untuk hanya proses pengecatannya aja. Kalau proses perpindahannya itu pakai mesin pesawatnya atau di dalam? Kita pakai towing car. Towing carnya masuk dari sana, kita dorong mundur, berangkat. Kita pakai towing car. Pulang, Oh gitu. ini pesawat yang mau kita reda. Dia makan, ke kami maksudnya order. Ordernya itu misalkan dilakukan painting atau dilakukan cabin refurbish gitu. Ya, lagi. Enggak mas, sertifikat. Jadi yang tadi 5 rukun kita bahas, salah satunya kan ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang ada teknisnya itu spesial karena diatur oleh negara melalui CSR 465, diatur juga oleh perusahaan. Nah, kayak misalkan seorang teknisi itu hanya punya basic license, kalau di kami namanya mekanik. Setelah basic license itu mereka punya, kita sekolahkan untuk mendapatkan salah satu type rating. Misalkan kita sekolahkan mereka untuk mendapatkan type rating Boeing NG, itu sekitar 2,5 bulan. Setelah lulus mereka harus mengisi namanya PEL, Personal Experience Log, sekurang-kurangnya 6 bulan. Setelah itu mereka akan diuji di authority. Jika lulus mereka akan mendapatkan namanya AMEL, buku merah. Setelah itu akan diuji kembali oleh quality kami untuk mendapatkan OTR atau otorisasi untuk dia bisa sign and stamp. Jadi prosesnya lumayan cukup panjang. Nah, jika si orang itu handle Boeing misalkan, maka mereka akan fokus di Boeing. Untuk Airbus kita akan mencarikan orang lain. Bisa juga orang itu punya multi rating tapi nggak banyak. Bisa juga tapi nggak banyak. Jadi bisa jadi satu orang dia mampu punya sertifikat untuk Boeing sama Airbus juga. Bisa. Ada beberapa yang punya 3 rating misalkan, tapi yang aktif nggak lebih dari 2 yang aktif itu. Kalau contohnya Airbus, dia sudah mencakup semua jenis pesawat Airbus atau satu kategori aja? Satu aja. Jadi kayak misalkan Airbus ini kan ada Airbus 320 Neo misalkan, dan CEO ada 2 kan. Nah, jika dia sekolahkannya hanya tipe CEO aja, ya hanya CEO aja. Kalau dia
diharuskan untuk mendapatkan otorisasi untuk neo, maka dia harus sekolah lagi, differential training namanya. Di belakang kita ada registrasi Papa Kilo 5 Uniform India ke Atlantik. Pesawat targetnya hari ini beres, sudah tinggal proses final. Papa Kilo 5 Uniform India, karena sudah beres, hanya tinggal pekerjaan sisa aja. Sudah tinggal proses final. Jadi kalau beres, kita biasanya tarik di ujung taxiway kita. Setelah beres, targetnya malam ini beres. Pesawat yang itu cuma perawatan ringan ya? Ini perawatan berat juga udah beres tuh. Perawatan berat. Tapi di sini jarang melaksanakan perawatan ringan. Kalaupun ada perawatan ringan, biasanya perawatan berat yang ditambahkan. Jadi yang kita terima utamanya itu perawatan beratnya. Nah biasanya ditambahkan perawatan ringan. Kalau yang ringan bisa di tempat lain? Di daerah juga bisa, di line maintenance juga bisa. Karena kalau perawatan ringan waktunya tuh 1-2 hari, terus tidak butuh juga hangar juga butuh. Kalau yang perawatan berat kan ada upload check, dia harus kita cek kan. Nah proses checking itu nggak boleh dilakukan di luar, jadi ada angin kan, dilakukan di dalam. Udaranya mau dari mana gitu? Terima kasih sudah datang di fasilitas hanggar kami, Batam Aeroteknik. Sampai ketemu lagi, sukses untuk semua, sehat selalu. Terima kasih.